Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Wijaya Cahaya Pramintun. Saya Anissa Konganaha. Kami mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 45 Semarang. Nah, kali ini kami mempersembahkan sebuah video dokumenter tentang salah satu ritual atau upacara adat yang ada di Jawa. Pembuatan video ini kami lakukan untuk memenuhi tugas akhir salah satu mata kuliah Estetika Nusantara yang diambil oleh yang terhormat Ibu Sri Sulintias DS Hum. Nah, ritual yang kami angkat kali ini adalah tradisi mitoni atau tingkeban di Jawa. Ada yang sudah tahu atau justru baru pertama kali mendengar? Sebagai pengantar, mitoni ini adalah sebuah tradisi ritual upacara adat Jawa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas pemberian karunia berupa kehidupan baru yang akan hadir sebentar lagi. Upacara ini adalah wujud terima kasih orang tua, juga keluarga atas berkat dan anugerah yang diberikan Tuhan berupa janin yang sedang dikandung oleh calon ibu. Mitoni mengandung doa agar kelahiran berjalan lancar dan sehat. Angka 7 dianggap sebagai angka sakral yang simbol penyempurnaan dalam budaya Jawa. Mitoni atau tingkeban menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa memahami dan menghargai kehidupan sejak fase awalnya. Mempelajari dan mendokumentasikan tradisi ini dengan mengangkat tradisi ini dalam dokumenter, agar tidak hanya menyajikan tradisi sebagai tontonan, tetapi juga mengupas kedalaman nilai-nilai budaya, estetika, dan filosofi yang terkandung di dalamnya, memberikan pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai hidup yang dianut masyarakat Nusantara yang berfokus pada keharmonisan dan keseimbangan. Di dalam tradisi ini terdapat beberapa tahapan, dan salah satunya yang paling menjadi ciri khas dari tradisi ini adalah siraman yang menggunakan bunga 7 rupa dari 7 sumber mata air dan dilakukan oleh 7 orang dengan doa terbaik di setiap bulannya kepada calon ibu ataupun kepada kedua pasangan yang sedang melaksanakan prosesi mitoni ini. Menarik dan sangat unik, bukan? Ingin tahu lebih dalam tentang tradisi yang satu ini? Langsung saja yuk kita simak bersama-sama video dokumenter ini. Selamat menyaksikan. Upacara mitoni atau masyarakat umum menyebut kalau di pedesaan itu tingkeban, itu sebetulnya bermula dari legenda atau cerita rakyat tentang Niken Satingkep dan Ki Sedyo yang mempunyai anak 9 orang tapi meninggal semua. Kemudian mereka berdua itu menghadap ke Raja Jayabaya. Nah, oleh Raja Jayabaya mereka diberi petuah atau nasihat bahwa beliau meminta pasangan ini untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya anaknya yang akan datang selamat. Juga diminta untuk mandi di 7 sumber. Nah, 7 sumber itu apa saja tidak disebutkan ya dalam cerita itu. Suruh prihatin bersuci ketika bayi itu berumur 7 bulan di kandungan, dan 7 bulan waktu itu mitoni itu untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah mereka melaksanakan perintah dari Sang Raja Jayabaya ini, kemudian mereka mempunyai anak dan selamat sampai besar. Nah, sejak itulah maka masyarakat memperingati atau semacam melaksanakan upacara mitoni atau tingkeban ini mengacu pada nama Niken Satingkep. Semenjak itu mitoni atau tingkeban ini dilakukan oleh orang-orang Jawa. Teman-teman, jadi itu tadi adalah cerita singkat dari asal-usul upacara adat yang akan kita bahas kali ini. Kemudian sebetulnya apa sih makna dari mitoni itu sendiri? Makna dari mitoni atau tingkeban, tradisi ini sesuai dengan namanya. Mitoni dari kata pitu yaitu angka 7, artinya upacara ini dilakukan ketika memasuki usia 7 bulan kehamilan sebagai wujud syukur, terima kasih kepada Tuhan atas anugerah
kesehatan keselamatan atas keturunan yang sedang dikandung, sekaligus permohonan kepada Sang Pencipta agar sang ibu yang mengandung dan bayi yang dikandung diberi keselamatan melalui simbol-simbol upacara. Di Jawa itu kan semua itu dibungkam dengan rasa terima kasih. Jadi tingkeban itu salah satu terima kasih bahwa saya sudah dikanugerahi istilahnya keturunan dari kedua seorang laki-laki dan perempuan atau satu pasangan pengantin atau keluarga Yang Maha Kuasa, bahwasanya sudah mencapai 7 bulan masih diberi keselamatan kesehatan baik yang dikandung maupun yang mengandung. Tradisi ini ditujukan untuk menyambut kelahiran dan dilakukan ketika usia kandungan memasuki 7 bulan. Tradisi ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa dengan konsep spiritualitas yang menghormati perjalanan kehidupan, bahkan sejak sebelum kelahiran sebagai bagian dari siklus daur hidup manusia sendiri, juga menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Selain juga bermula dari nama Niken Setingkep, Tingkeban juga dari kata jangkep genet. Tingkeban itu dari kata jangkep, berarti sudah jangkep dari, kalau orang Jawa bilang Sabto Renggo, Bapak Hanawo Songo, semua sudah jangkep. Jadi tinggal dilahirkan aja sudah siap. Biasanya kalau Kiai Sepuh dulu supaya mendapatkan jangkep, genep, selamat. Inti dari upacara ini karena perjalanan kehamilan yang sudah mencapai usia 7 bulan dianggap sebagai pencapaian yang besar dan penting. Sabto itu pitu, Condro itu bulan, Kukilo itu manuk, burung. Nah, Marso itu ya sudah ngarani tahun atau umur segitu. Otomatis kalau burung sudah bisa terbang. Berarti andai kata anak itu dilahirkan di umur 7 bulan, kebetulan ada apa istilahnya prematur atau belum sampai 9 bulan 10 hari, itu sudah bisa lahir. Karena itu sudah jangkep, 7 bulan itu artinya jangkep, ataupun 7 bulan itu sudah diibaratkan burung itu sudah bisa terbang seperti itu. Upacara selamatan kehamilan ini biasanya ditujukan untuk kandungan pertama, juga sebagai persiapan psikologis calon ibu yang akan mendekati persalinan untuk pertama kalinya. Nah, sehingga mitoni dari kata pitu selain yang artinya 7 juga sebagai pitu artinya pitulungan, yang berarti mohon berkat pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dan memang biasanya mitoni ini dilakukan hanya sekali untuk anak pertama. Anak kedua dan seterusnya tidak perlu sebetulnya, tapi juga boleh dilakukan apabila ingin mendaki. Sebenarnya anak pertama, kedua, ketiga itu boleh. Tapi kan kalau kita baru punya anak pertama, itu kan otomatis kita bahagianya lebih kan. Musik itu kan perlambang doa. Bisa pakai kan ladrang itu ladrang selamat, kalau ketawang pelok 6 itu Mugi Rahayu, ketawang Mugi Rahayu itu bagus, mugi-mugi rahayu dari yang dikandung, yang mau dilahirkan, sama yang keluarga atau orang tua yang mau melahirkan, seperti itu. Mau cepat juga bisa. Kalau mau cepat kita pakai seperti mijil, karena mengharapkan bahwasanya setelah 7 bulan atau 9 bulan 10 hari nanti bisa benar-benar mijil. Prosesi untuk yang pertama itu tetap pasangan, satu pasangan itu laki-laki dan perempuan minta doa restu. Kalau misalkan di acara besar itu biasanya orang tuanya didudukkan di kursi, dia jalan gitu aja berdua minta doa restu, itu nomor 1. Jadi sudah minta doa restu yang pertama kan supaya nanti istilahnya untuk kedepannya itu bisa lebih baik, jabang bayi bisa lebih sehat. Orang tua itu kan kalau di tanah Jawa itu ada yang bilang bahwa itu perwakilan Tuhan yang nyata gitu kan. Itu wakilin Gusti Allah sing katon kan gitu. Jadi kan setelah minta doa restu otomatis diberi bekal, disiram dengan air suci gitu kan bisa. Jadi kan perlambang air suci itu, air itu kan
manusia nggak bisa buat. Air itu kan buatan Tuhan yang Maha Kuasa, jadi anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi orang tua itu biasanya mengambil istilahnya air dari 7 sumur atau 7 sumber kan di daerah itu. 7 itu melambangkan bahwasanya umur dari jabang bayi itu 7 bulan. Yang kedua, bahwasanya Sabto Renggo anak itu sudah komplit, bahkan itu sudah bisa dilahirkan tadi. Jadi Sabto Renggo itu juga seperti itu bisa. Dan yang mensucikan itu adalah nomor 1 itu orang tua, diikuti nanti kakek nenek kalau masih ada, atau orang tetua di daerah situ yang jumlahnya itu 7. Itu melambangkan bahwasanya setelah itu dikasih sucian atau disucikan, itu diharapkan nanti hati dan pikiran pasangan itu berdua itu, terutama yang disucikan yang perempuan, tapi ada adat yang mensucikan laki-laki juga ada. Itu supaya bening hati dan pikiran. Itu penyucian terakhir atau pemberian air suci terakhir itu kan memakai kendi. Nanti kendi itu dipecah. Setelah dipecah itu biasanya itu nanti pecahan itu nanti dikumpulkan dan itu dikasihkan kepada sanak saudara yang ada di situ. Kalau yang mengikuti upacara biasanya dikasihkan itu, jadi nanti ada sajian dawet atau dan lain sebagainya. Itu juga bisa untuk beli makanan di situ, disediakan makanan seolah-olah itu dari pecahan apa itu kendina krewek namanya, itu untuk membeli. Itu perlambang bahwasanya kita itu yang mau melahirkan atau yang mau dilahirkan benar-benar itu diharapkan oleh keluarga, oleh saudara, masyarakat, lingkungan yang ada di sekitarnya. Upacara itu kan untuk menunjukkan nanti kira-kira yang lahir laki-laki atau perempuan gitu. Tanggapan ini menjadi salah satu cara orang Jawa untuk menebak kelamin bayi tanpa USG. Jadi dulu leluhur kita kan belum mengenal yang namanya USG. Dan beliau menggunakan tradisi ini untuk mengungkap atau memperkirakan bayi yang ada di kandungan itu cowok atau cewek. Prosesi yang bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui perkiraan calon bayi ini adalah salah satunya melalui brojolan. Jadi ketika brojolan ini pun bisa dengan menggunakan kelapa gading, kemudian juga bisa menggunakan telur ayam. Jadi untuk kelapa gading yang sudah digambar oleh toko wayang tadi ini dimasukkan ketika calon ibu dipakai oleh sarung longgar yang masing-masing ujungnya dipegangi oleh seorang kakek. Kemudian calon ayah memasukkan kelapa dari bagian atas perut calon ibu dan diterima oleh calon nenek dari pihak ibu, dan setelah itu kelapa dipecah. Untuk memecahnya pun bisa pecah, kemudian nanti dilihat pecahannya lurus atau miring. Kemudian juga bisa dengan memilih salah satu tapi dengan mata tertutup, lalu dipecahkan, dan gambar wayang pada kelapa itu menggambarkan atau melambangkan perkiraan kelamin si bayi. Kemudian kalau untuk cara yang menggunakan telur tadi itu dengan memasukkan seperti halnya kelapa tadi, namun telur ini biarkan menggelinding begitu saja ke bawah dan pecah. Ini akan menimbulkan bahwa nanti lahirnya bayi akan mudah layaknya telur yang menggelinding. Nah, untuk perkiraan kelamin bayinya bisa dengan melihat kuning telurnya. Ketika utuh maka perkiraan calon bayi adalah perempuan. Jika kuning telur bercampur dengan putih telur, diperkirakan
calon bayinya adalah laki-laki, dan bisa juga ketika membanting atau memecahkan kendi yang digunakan untuk siraman. Jadi misalnya ujungnya kendi itu masih utuh, perkiraan sang bayi adalah laki-laki, tapi kalau dipecah, perkiraan bayinya adalah perempuan. Dilakukan prosesnya selanjutnya yaitu pantas-pantas atau ganti busana sebanyak 7 kali. Jadi kain yang dilakukan untuk mengganti busana sang calon ibu ini memiliki makna masing-masing yang harapannya adalah yang terbaik untuk bayi. Jadi berganti pakaian sampai 7 kali ini menimbulkan bahwa busana yang dipakai di kali ke-7 adalah yang terbaik dan yang paling sempurna. Juga motif yang dikenakan juga memiliki makna yang luhur, dengan harapan supaya bayi yang lahir nantinya dapat lahir dengan sempurna, dengan keadaan sehat, baik, selamat, juga kelak menjadi orang yang berbudi pekerti luhur. Simbol-simbol ini permohonan supaya melahirkannya selamat dan lancar, dan di kelak kemudian hari anaknya menjadi anak yang baik gitu. Karena ada Jawa itu memasyarakat sekali, jadi dalam masyarakat ini gini, kadang pengertian itu sama, mitoni itu sama, tapi dijalankan di dusun A dan dusun B itu ada perbedaan, walaupun tujuannya tetap sama, tapi untuk langkah-langkahnya kadang ada sedikit perbedaan. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini salah, ini sik bener, nggak bisa. Karena memang pada saat pelaksanaan itu memang kadang orang itu kan kadang ide selalu muncul ya, ide selalu muncul lah. Kan setiap stepnya itu kan ada maknanya. Nah itu kadang tergantung siapa yang ditanya jawabannya beda. Tapi ya intinya kan tetap masih sama. Siraman itu esensinya jelas, lalu sungkeman, berojolan, ganti pakaian dan sebagainya, ini kan penting ini karena ini punya makna yang lebih dalam. Jangankan ada istilah, ini kan momen, ada momen ya, calon kelahiran seorang putra atau putri, itu manusia lah, itu kan istimewa tuh, kelahiran seorang manusia itu istimewa. Jangankan di situ, orang Jawa itu kan istilahnya mau maem aja dia harus berdoa. Kita mendapatkan kanugrahan dari Allah yang Maha Kuasa itu sudah terima kasih. Walaupun itu hanya wujud makanan dan minuman. Itu aja kalau orang Jawa bilang kita harus matur nuwun sama yang ngasih. Karena Allah yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa, itu kita harus mengaturkan terima kasih. Apalagi yang momen kita mau dapat ngomongan atau kita kebahagiaan. Kalau orang Jawa bilang kan nek sayangi karo anak ke 60%, kalau sayangi kalau cucu kan ada yang bilang 100%, bisa sampai 200%. Jadi kan seperti itu. Yang karep itu kadang bukan hanya pasangan yang memiliki anak, tapi kadang-kadang keluarga besarnya, mbah-mbahnya, ini harus diselamati, harus seperti ini. Itu kan nomor satu tetap wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan itu harus kalau kita orang Jawa itu ya harus berterima kasih. Ada yang lewat keagamaan, ada lewat apa, tapi kalau lewat Jawa seperti itu gitu. Tapi di satu sisi itu juga memang keinginan pribadi, karena intinya kan kalau kita mengadakan seperti itu kan sebenarnya ucapan syukur gitu loh, jadi tidak ada alasan untuk tidak dilakukan juga. Saya ada kemauan untuk mengikuti itu karena memang dari keluarga kan selalu melaksanakan itu nggih, ketika ada yang hamil itu mitoni, dan saya merasakan bahwa itu memang sesuatu yang sakral nggih. Momen yang paling berkesan ya di semua prosesnya Mbak. Jadi dari awal upacara ritualnya itu kan saya kan melaksanakannya kan di kali nggih, waktu itu di
namanya Kali Dadap. Terus selama perjalanan dari rumah ke kali itu memegang sapu, memegang sapu dan membersihkan jalan-jalan yang menuju kali itu dengan filosofi bahwa nanti biar jalan lahirnya itu lancar, bersih gitu. Nah itu sampai kali, kemudian ada prosesi mandi bunga, kemudian ada telurnya juga. Jadi ada doa-doanya juga nggih, dengan filosofi bahwa ketika nanti dimandikan dengan bunga dan telur itu, kalau telurnya pecah, membaur, yang kuning sama putih membaur, itu artinya nanti anaknya laki-laki gitu. Tapi kalau telurnya kuningnya utuh, itu nanti anaknya perempuan. Jadi itu yang membuat saya terkesan, dan ternyata ketika lahir memang benar anak pertama saya itu laki-laki karena telurnya pecah membaur gitu. Itu yang membuat terkesan. Itu berarti anak pertama dan kedua gitu Melakukan semua bukti kebenarannya nggih. Dan ternyata memang sesakral itu. Kalau menurut saya ini kebudayaan yang boleh dilaksanakan oleh siapapun nggih, karena itu murni kebudayaan. Jadi siapapun boleh melakukan ritual itu gitu. Kalau menurut saya ini sangat penting ya, karena untuk mitoni itu kan budaya asli Nusantara nih, terutama yang banyak dilaksanakan memang di Jawa. Secara saya juga orang Jawa gitu, dan ternyata menurut pengalaman saya itu kan sangat nyambung dengan kejadian nyata gitu, bukan hanya sekedar ritual. Jadi untuk generasi ibu-ibu selanjutnya mungkin dapat melakukan itu agar budaya mitoni ini tetap lestari. Saya kira masih perlu disampaikan kepada generasi muda kita supaya mereka tidak lepas dari akar budayanya. Karena upacara ini sendiri merupakan bentuk permohonan, bentuk pengharapan. Jadi yang diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol. Jadi masih perlu. Dan di dalam upacara itu kan penuh dengan makna, penuh dengan manfaat, juga filosofi. Para leluhur kita itu menyampaikan sesuatu itu melalui simbol-simbol. Karena kalau kita menyampaikan melalui secara langsung, vulgar, itu kan kadang bisa menyinggung. Kedua mungkin susah untuk diingat.